juga panduan yang digunakan. Jujurnya saya tidak ada jawapan. Cumanya melihat kepada ideologi yang mereka bawa dalam pendekatan yang mereka gunakan dalam semangga. Saya tak pasti panduan yang mereka gunakan. Dan model-model yang berbeza itu disebabkan latar masyarakat yang berbeza, latar tempat yang berbeza. Itu yang menyebabkan mungkin berlakunya perbezaan terhadap model dari sudut ideologi yang mereka gunakan. Wallahu a'lam. Mungkin itu salah satu wangsan ke depan. Tapi saya tidak ada satu jawapan yang konkret tentang soalan tersebut. Kesan putuskan hubungan dengan Barat. Saya juga bertanya kepada rakan yang belajar dalam sains politik. Sebenarnya akan ada kesan yang kita memutuskan hubungan dengan Barat. Sebabkan tapi bukanlah putuskan hubungan itu bukan bermaksud putuskan secara total, tetapi kita pandai ataupun bijak mengambil peluang dari sudut bagaimana kita nak mengadakan proses perdagangan dengan Barat supaya kelangsungan ekonomi ataupun jalan untuk kita tumbuhkan ekonomi negara itu masih lagi wujud. Maksudnya tidaklah putuskan itu mungkin putuskan dari sudut mereka yang memegang saham mungkin, atau mereka yang jadi spekulator dalam ekonomi negara mungkin, tetapi tidak memutuskan secara total bagaimana kita nak urus niaga dengan mereka. Itu respon daripada sahabat saya put balik dia pun cakap memang akan ada masalah, tetapi apabila kita putuskan hubungan dengan Barat, polisi antarabangsa akan berubah, dan polisi antarabangsa itulah yang akan membantu negara umat Islam, sesuatu negara umat Islam untuk bantu negara umat Islam. Jadi negara yang kaya akan membantu negara yang miskin. Dalam soal ini kembali kepada soal pendidikan yang disebut sebagai soal pendidikan nilai Islami yang menganjur kepada konsep takaful, konsep membantu yang kaya membantu yang miskin, yang senang membantu yang susah. Allah Akbar. Dia bisa fikir dari ayat ini. Kenapa saya menggunakan Islam lalu memahami secara politik yang begitu? Karena manusia yang hidup di sana berbeda. Dalam Islam ini Rasulullah dan setiap waktu diberikan diadai oleh background yang berbeda, tipe artinya berbeda, kemudian bahasanya, budaya, misalnya kan ada berbeda. Karena mohon maaf itu agak keras, bahkan ada anekdot harus segi diktator memang tekan dibebaskan ya semuanya akan seribet bebaskan tanpa ada batasan. Itu ada seperti itu. Dengan alam benar apa tidak, karena memang realitanya sedikit banyak memang membedakan. Mungkin Islam seperti apa mungkin ada itu dengan kenapa kita berbeda. Geografi di sini ada musim panas dan musim dingin. Kita kan tropis. Dengan mungkin sedikit banyak membuat berbeda. Mungkin teman-teman di ilmu nafsi saya ingin sedikit mengenai pendidikan politik. Ada satu jamiah di Indonesia yang cukup bagus membuat inovasi. Ada silabusnya, ada satu materi namanya materi yang inti agama Islam itu anti korupsi. Ada satu jamiah yang membuat silabus seperti itu. Kenapa? Karena korupsi di Indonesia itu memang sangat organik, sangat mengerikan. Itu ada seperti itu. Ada gerakan anti korupsi. Karena seperti tadi banyak orang-orang yang masuk politik itu memang
tentang apakah di kita ada intelektual atau tidak adakah intelektual di sisi memang sedikit, tapi ternyata kalau dilihat di jamiah-jamiah sama misalnya ternyata memang ada juga sebagian orang yang orang Asia ya, Asia Tenggara dan sebagainya itu orang-orang yang pintar di sana, katakanlah misalnya Habibie, kalau di kami Habibie profil yang dilakukan atau diidolakan dari anak kecil sampai orang terus semuanya mengidolakan Habibie. Mana presiden yang jadi seperti itu. Memang intelektual dan problem yang di Indonesia, Allah bagaimana Indonesia itu belum ada penghormatan atau penghargaan pada seorang intelektual. Kita kenapa tidak bisa, belum bisa untuk melakukan kemandirian dalam pangan itu karena kita belum punya teknologi dalam tambang juga dalam minyak itu karena kita belum punya teknologi dalam emas juga misalnya freeport di Indonesia, Papua. Orang Indonesia saya kira sepakat untuk mengeksplorasi sendiri karena kita belum punya ini teknologi dan teknologi itu kan enggak gratis. Orang luar yang berinvestasi dengan segala syaratannya tentu teknologinya dirahasiakan. Hanya yang berbeda hanya kerja seperti ini sangat kecil. Itu sekali tidak tahu bagaimana membuatnya. Maka yang kita butuhkan adalah top down dan bottom up. Top downnya dari pemerintah harus menghargai intelektual, diberi tempat-tempat strategis untuk lakukan gerakan kemajuan bangsa dan intelektual, dan itu sempat dilaksanakan oleh Soeharto yang dijadikan revolusi juga yang dikomando oleh Pak Habibie dari sejak awal 80-an dengan gerakan membuat infrastruktur di seluruh Indonesia, kereta api, transportasi, khususnya dalam pesawat. Dan 98 saat Indonesia sudah bisa berpesawat, itu memang Barat sudah mulai hanya diberi sedikit-sedikit tentang ekonomi, datang dan pesawat yang mau diproduksi ini bisa ada investasi dan IMF. Kalau ada tahu semua ada dua opsi, mau naik loan atau intervensi yang sangat ketat. Indonesia dalam budaya dalam politik itu pasti seperti itu. Kalau nggak mau intervensi ya naik loan. Karena pasti kan orang maunya soft loan yang bunga rendah. Tapi saat itu tahun 2020 awal 2012 sempat ada debat yang sangat hukum ekonominya pada FTN. Banyak ini bukan riba, ini menurut saya sendiri ini sudah maaf, tapi sangat tinggi kalau nggak salah posisi saat sudah menginjak itu melakukan konferensi pers, ini sangat kecil sekali, 0,01%. Tapi namanya riba sedikit, itu menurut mas, menurut apa yang saya ketahui, itu IMF menghargai intelektual itu top down. Yang bottom up kita juga butuh intelektual yang bermental negarawan, mau digaji lebih rendah daripada di Pak Habibie. Dia tuh di Jerman sudah sebegitu tinggi jabatan di industri pesawat sudah jadi jabatan tinggi sebagainya. Di visa mungkin itu sama seperti itu. Tapi karena beliau sebagai negarawan, bismillah saya bilang
tidak for rakyat. Yang penting ada modal, rakyat mau untung atau mau untung itu mental kita undangkan di pemerintah harus mempunyai mental seperti itu. Saya sangat dari teman-teman di sini ada yang Bisa diperbetulkan kepahaman saya tentang sahabat. Tadi lu bilang apa tuh? Sekali lagi ya, beda ulang ya. Baik. Saya percaya kiranya ada kerupungan untuk saya hebat di sebelah-sebelah yang bersambung lagi. Baik, tentang pendidikan politik. Apa perlu kita refer, apa panduannya, garis pandu ya? Sejauh mana keserasiannya antara bangsa dan agama? Saya ambil paling ujung. Kita faham ya rahmatan dalam ini. Kita faham ya rahmatan dalam ini. Tak ada daun-daun. Tak ada daun-daun. Cepat itu. Bagaimana nak mendekati mereka yang tak faham dia bagaimana? Bagaimana nak mendekati golongan yang ada dipanggil Islamofobia, hijabofobia, sebarofobia, tak mendengar ya? Simpan bom dalam hidup tak? Bila tu masih boleh bebas berseban saja. Baik. Di sini yang tadi saya nak tambah kata-kata saudara Ashraf tentang mahasiswa beli dan pembaca. Okay. Di sini yang saya katakan sebenarnya sebelum ini tentang golongan yang kecanduan Al-Ghazali. Ada begitu banyak golongan yang keluar dari kepepong kecil mereka, mahasiswa ini, menuju alam falsafi lah. Supaya apa? Diberi ruang dan kefahaman mendalam tentang ilmu, maka berhak berkata tentang ilmu. Kemudian mereka kecanduan ilmuwan ini. Pembacaannya mendalam, perbincangannya jauh ke langit. Mungkin saja menyentuh Sidratul Muntaha. Mungkin tidak.
tapi tidak ada aplikasi dalam masyarakat. Di sini yang menjadi kebimbangan sebenarnya. Last sekali, golongan kita ini tetap ke masyarakat. Nah, sejauh mana krisis politik, sejauh mana cengkaman kekuasaan, sejauh mana keganasan berlaku, mereka akan mati. Pemimpin ini akan mati. Itu kiranya anda boleh berkongsi satu video dalam YouTube. Saya lupa apa nama pelakon Charlie Chaplin. Watak Charlie Chaplin tak pernah bercakap, betul tak? Pelakonnya itu berlakon 3 filem yang ada suara. 3 filem tu jadi suara. Ini semua Charlie Chaplin. Dia bergerak, ada dialog. Nah, filem pertama yang dilakukan dengan suara ialah kata-kata I do not want to be a leader. Saya tidak mahu menjadi pemerintah. Satu aspek dalam kata-kata ini yang sangat suka saya ketengahkan ialah selagi mana ni tamsil adalah apa? Ini maksudnya secara retrospektif. Mafhum kata-kata beliau, selagi mana diktator itu hidup, dia pasti akan mati. Selagi mana yang memimpin kamu ini namanya manusia, mereka akan mati. Nah, maka pelaburannya ke mana generasi ini? Keterburu-buruan kita dalam generasi yang kecanduan Al-Ghazali ini ialah ingin menampakkan zat, khasiat dan hasil itu dengan mata kita sendiri. Kita sangat gilakan result akibat sistem pendidikan kita sendiri. Okey? Bulan 6 exam, bulan 9 keluar result. Dari result bulan 9 ni anda tentukan anda masa depan anda bagaimana. Mudah nasib. Kecuakan yang membuat-buat. Nak makan tak senang, nak buang air tak senang. Ini nampak, ini budaya ni. Gilakan result hujung. Kita macam cakap ni macam sekadar teori, tak. Ia jelas berlaku. Nabi itu berjuang kan. Sebab kita sedang sebut the next step tentang pembacaan aplikasi. Di sudut pandang kita percaya ia baik, kita faham ia baik, kita faham ia ramah mendalami. Bagaimana nak approach orang yang tak faham. Nah, anda kena faham perjuangan Nabi Rasulullah SAW untuk generasi dia atau golongan selepas itu. Kita terlampau gila untuk dapat result bulan 9 ini sahaja. Benar atau